Pak, ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih? Dan akan seberapa kuat? Wah, kalau klaimnya dia, itu ya kami akan berlanjut terus. Dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal. Jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya dari para purnawirawan ini. Ya. Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto itu kan dia pendukung Anies Baswedan juga kan? Iya, kemarin juga kami ini di orang-orang Gerindra juga menganggapnya bahwa ini mah apa namanya jenderal purnawirawan yang mendukung Anies gitu ya. Tapi pas kami tanya pada Sunarko, dia bilang di sini ini banyak pendukungnya Anies, banyak pendukungnya Prabowo dan banyak pendukungnya Ganjar. Dia bilang bahwa kita sudah tidak melihat Pilpres lagi, ini melihat dari suatu persoalan yang perlu disuarakan begitu, Pram. Gue mau nambahin informasi dari Husein yang tadi dia sampaikan. Karena barusan gue ketemu dengan Tri Sutrisno, mantan Wapres ya. Jadi di tanggal 12 itu para purnawirawan itu selain berdiskusi, tapi juga menyerahkan poin-poin itu untuk dikoreksi oleh Tri Sutrisno. Dan itu selama 2 jam dia koreksi itu. Lama amat. Betul, karena dia membaca poin per poin, lalu kemudian juga kalau ada yang keliru dia koreksi dan lain-lain seperti itu. Terutama dia concern ke yang nomor 1, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang asli. Undang-undang asli. Nah, Pram, kemarin kan lu sempat berkomunikasi dengan Sutioso. Apa yang lu peroleh dari Sutioso? Gue tanya sama Sutioso nih, ya dia kan ex kabin ya, pada masanya Jokowi. Dan dia, gue tanya nih, Pak ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih? Dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia, itu ya kami akan berlanjut terus. Dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal. Jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya dari para purnawirawan ini. Ya persis, Pak Tri Sutrisno juga sama. Dia akan lanjut terus, katanya gas terus. Kira-kira kayak gitu. Oke, gas gitu. Oke, gas. Nah tadi nyambung Pram ya, ngobrol sama mantan kabin juga ya. Nah kemarin kita wawancara Pak Soeharto itu ya, dia bilang juga dia sudah bertemu dengan Hendro Priyono, Ex kabin juga dan proses-prosesnya. Dia bilang bahwa Hendro Priyono ini mendukung gerakan para purnawirawan dan memang dalam pernyataan di publik Hendro Priyono kan tidak merendahkan ataupun tidak menampis gerakan purnawirawan ini kan, silahkan dan seterusnya begitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa Hendro Priyono ini mau ikut menekan, tapi dia bilang nanti dulu Pak, dia bilang. Intinya Hendro Priyono ingin menyusul. Jadi kata beberapa teman purnawirawan, akan ada tambahan para purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya sama teman-teman. Ada nggak sih penumpang gelap dalam operasi para purnawirawan TNI ini? Ada Pram, tapi jawabannya bisa dibaca di majalah Tempo. Oke. Husein ini paling jago jualannya ya. Oke, gue pengen tahu juga nih. Ini Prabowo, wakilnya diobok-obok, ya kan? Sikap dia sendiri sebenarnya seperti apa ketika para purnawirawan ini kemudian meminta supaya Gibran dilengserkan? Wiranto, mantan Panglima ABRI, sesama kayak nama gua gitu kan, dia sudah bertemu dengan Prabowo. Dan saat konvers dia juga bilang Pak Prabowo tidak melarang dan seterusnya kan, bahkan menghargailah ada suara dari para jenderal ini begitu ya. Dan kita telisik juga kan ke beberapa orang-orang di Gerindra dan di sekelilingnya Prabowo kan, mereka mengambil pusing karena yang ibaratnya di launch attack kayak di games gitu kan. Tank itu kan Gibran ya, bukan Prabowo-nya. Ya, samsaknya berarti Gibran gitu ya, bukan Prabowo gitu. Dan ya menikmati saja kan, yang diserang adalah Gibran ya begitu. Dan mereka juga tidak melakukan mitigasi ya sampai informasi sampai per hari ini. Tapi mereka menganggap kelompok itu adalah kelompok pendukung Anies gitu ya. Udah biarin aja itu jalan dan segala macam karena prosesnya panjang, Bram. Lalu kalau memakzulkan kan harus melalui tahapan-tahapan berlapis begitu ya, dan nanti ujungnya adalah di MPR. Sementara di MPR kan dikuasai oleh partai pendukungnya Prabowo begitu. Dan hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan. Ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Menurut saya tidak akan mengatakan itu palsu. Tidak akan mengatakan itu palsu. Kenapa? Saya ambil contoh lain lah. Bisa nggak pengadilan membatalkan satu sertifikat? Kan nggak bisa. Tapi indikasi melalui proses-proses. Ya, kalau nanti ini masuk dalam hukum pembuktian, dibuka, ada proses. Bagaimana kertasnya, bagaimana hurufnya, dan seterusnya. Kan pengadilan yang menyimpulkan. Jadi menurut saya juga
Dia tidak akan mengatakan, karena mereka bukan badan penguji kepalsuan atau keaslian kan. Itu jawaban saya, Bang. Yang pasti kan nggak boleh. Mungkin saya kasih masukan dikit ya masalah peradilan kita ya. Jadi ini kelemahan dari peradilan kita sekarang ini. Peradilan kita nih, hakim-hakim kita nih seolah-olah mereka semua paling benar, paling mengetahui sebagai wakil Tuhan. Ya, jadi terkait dengan banyaknya misalnya persoalan hukum di Indonesia, banyak hakim-hakim yang seolah paling pintar, padahal dia sendiri tidak menguasai terkait dengan permasalahan hukum tersebut. Ya, terkait dengan misalnya nanti masuknya uji kepastian hukum apakah ijazah mantan presiden ini palsu apa tidak, ini lagi-lagi kan tergantung kepada pihak kepolisian atau alat bukti yang diberikan oleh Rismond dan kawan-kawan, ya, yang mengatakan bahwasanya ini palsu, ya. Yang terjadi dan menjadi permasalahan sekarang ini adalah masyarakat yang degradasi terkait atau tidak percayanya masyarakat kepada penegak hukum, ya, apakah itu kepada kepolisian maupun ini nanti pengadilan, ya, yang membuat nanti lagi-lagi sekiranya nanti dinyatakan ini palsu atau dikatakan ini asli, pasti kedua belah pihak tidak akan puas, ya. Nanti mereka akan bilang ini polisi tidak benar, peradilan tidak benar. Kalau dia puas, kalau benar dikatakan ini palsu, nanti bilang peradilan disuap dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, ya, ini karena adanya degradasi kepada aparat penegak hukum, kepercayaan sudah di titik nadir, apalagi adanya hakim yang ditangkap oleh kejaksaan terkait dengan suap yang mereka terima. Menurut saya sekiranya nanti ini sampai ke proses peradilan pembuktian, ada baiknya diundang, ya, pakar hukum dari luar negeri, ya, terkait dengan keaslian, membaca bagaimana apakah kertas ini sudah ada pada tahun 1985, apakah tulisan ini sudah ada tahun 85. Ini kan pakar-pakar luar negeri ini yang mereka tuh tidak bisa disuap atau mereka tuh bisa kita percaya integritasnya. Jadi menurut saya ada baiknya nanti dari luar negeri kita minta tim independen, ya, untuk mengkaji kebenaran tuduhan dari Bapak RS dan teman-teman atau penyangkalan dari Pak mantan presiden kita. Jadi supaya ini fair, menurut saya lebih baik, ya, diambil dari pakar yang independen, apakah dari Australia, Amerika dan lain sebagainya, ya, supaya ini fair. Jadi kalau misalnya nanti sudah ketahuan ini tidak asli atau asli, ya monggo, ya, jangan lagi polemik ini terus gitu loh, ya. Kalau polemik ini terus, kapan kita mencari ini lagi mencari jati diri bangsa ini yang sekarang sudah porak-poranda, ekonomi kita terutama, ya. Bahaya kita nih kalau kita begini terus, sementara ekonomi kita porak-poranda, koruptor merajalela. Ini koruptor senang kalau begini. Anak bangsa saling gontok-gontokan, koruptor senang.
Jadi ada baiknya dipanggil ahli, ya, menyangkut masalah kah, kertasnya kah, apakah tulisannya kah, apa karbonnya dan lain sebagainya. Supaya polemik ini hilang dari negara kita. Ini bahaya. Kalau udah begini bahaya. Ya kita tidak tahu ini sumbernya bagaimana nih. Adakah pihak-pihak yang menginginkan keributan di bangsa ini, kita nggak tahu. Yang pasti agar polemik ini tidak berlanjut terus, atau kalau nanti sudah masuk ke ranah hukum, dipanggillah tim independen untuk bisa membuktikan keaslian dari tulisan tersebut, kertas tersebut, ya, karbonnya, apapun itu. Karena kalau disajikan dari ahli di dalam negeri, saya yakin kedua belah pihak tidak percaya. Ada saja nanti yang tidak puas. Jadi lebih baik dipanggil pakar yang benar mengerti tentang kertas, tentang tulisan, tentang karbon, dan lain sebagainya dari luar negeri yang tidak bisa intervensi, yang independen. Mungkin itu masukan saya. Oke. Kalau misalnya dari luar negeri dipanggil ahli forensik, apakah bisa fotokopi berseliweran di media sosial diuji? Kan nggak bisa. Harus yang asli disita dari tangan Jokowi. Ya ini kan karena udah menjadi ini isu nasional. Enggak, Menurut maksudnya saya gini. mau nggak mau, Bapak Presiden itu harus bisa menginikan. Begini, yang saya maksud di sini untuk membandingkan persepsi-persepsi yang berseliweran selama ini, yang mengakui hasil kajiannya Rismond, yang menggunakan data yang berseliweran di media sosial. Katakan mungkin ya, kalau mungkin ini mau dituntaskan, katakan ahli dari Singapura lah yang lebih dekat, atau dari Malaysia, dari IT-nya Thailand bagus sama Filipina, atau Singapura dari Nanyang misalnya. Pastikan menggunakan ijazah asli Jokowi, bukan yang berseliweran di media sosialnya Sandy. Itu aja Ya justru itu nanti ya, kan harus dibuktikan. Aku mau membandingkan Ijazah aja. Pak Presiden itu, mantan Presiden akan disajikan, dilihat supaya polemik ini tidak berlarut-larut menurut saya. Saya tidak, Prof. enggak, gini Pak DKPU, saya tidak mau mengatakan polemik di sini. Mau berpolemik orang, saya tidak terganggu dengan kehidupan saya tidak terganggu dengan cari makan. Jadi saya tidak mau ikut polemik besar mereka, berpolemiklah kalian di situ. Saya nggak mau tahu itu. Maksud saya di sini begini, andaikan ahli dari Singapura dipanggil, yang pasti digunakan adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo, dan atas persetujuannya lah itu di forensik. Ya, bukan yang berseliweran di media sosial, diuji oleh ahli forensik katakan dari Singapura kalau mau netral. Ya, jadi biar teman-teman paham di sini apa yang harus dikaji, mana yang boleh, mana yang tidak. Begitu. Pak Dokter izin, aku bertanya sama Pak Dokter sama Prof. DiCaprio. Satu pertanyaan. Kalau tadi Pak Profesor DiCaprio mengatakan ada mahasiswanya bertanya terkait dengan kebijakan, tentunya ini selesai di situ perdebatannya kan gitu kan. Namun selama Presiden menjabat selama 10 tahun itu, tentunya ada dia membuat perjanjian antara pemerintah dengan bisnis, G to B, government to business gitu ya. Kalaulah Pak Dokter Manotar atau Prof yang menjadi pengacara pihak asing itu, kira-kira kalau Pak Dokter menggugat itu, karena kalau ini kita bicara imajiner aja sifatnya, bukan menghayal tapi imajiner ya. Menggugat apa Kalau dulu, nanti Pak? kebenaran Pak Jokowi punya sertifikat kan selesai, tidak ada tambahan. Tapi kalau itu dinyatakan tidak valid gitu ya, ada proses yang melanggar segala macam, lalu diputus tidak valid. Kira-kira kalau sebagai pengacara pengusaha asing, apakah Bapak akan menggugat itu ke mahkamah internasional? Dan apa potensi bahayanya kira-kira yang merugikan kepada bangsa Indonesia ini? Kan ini kan harus kita kaji. Kalau berkaitan dengan kebijakan yang sudah selesai, banyak jurisprudensi menurut saya terkait dengan bupati dan lain-lain. Pak Yamin, saya potong ya. Banyak kali berseliweran di media sosial, Pak Jokowi mau dibawa ke mahkamah internasional. Memalukanlah netizen yang ngomong begitu kalau tidak tahu kompetensi ICJ sama ICC ya. Memalukan kalian.
Belajar dulu kompetensi IGC dan ICC, baru ngomong. Siapa mau kalian bawa ke Mahkamah Internasional? Coba saya tanya. Panggil ahli hukum paling tinggi di sini, biar saya berargumentasi sama dia tentang membawa Jokowi ke Mahkamah Internasional. Panggil sini. Saya bukan bela Jokowi. Pak Dokter izin, biar dapat konsepnya. Pertanyaanku tuh gini. Jadi gini Bang Yamin. Abang ahli hukum, saya tahu. Jangan berbicara Mahkamah Internasional. Pelajari dulu kompetensi Mahkamah Internasional untuk apa? Termasuk ICC dan ICG. Hah? Jadi jangan banyak kali berseliweran di media sosial. Joko Widodo mau diseret ke Mahkamah Internasional. Aduh, ini belajar dari mana ya? Kalau aku yang aku maksud itu bukan begini, Bang. Contoh di negara kita ini ada putusan arbitrase yang mengalahkan BUMN, dan kita bagaimana BUMN itu harus mengganti rugi banyak. Kan gitu. Dari videonya Bang Hotman saya tonton gitu ya. Itu ke arbitrase, Bang. Bedakan dengan Mahkamah Internasional dan ICC dan ICG. Makanya saya tanyakan tadi perihal perjanjian antara G to B, government to business. Bukan perihal Pak Jokowi, tadi perjanjiannya itu. Kalaulah